Yowon dipun jelasaken kaifiyah atau tata caranipun kita menika berzikir sirrul asrar. Menapa menika kedah wonten ing tempat khusus, terus caranipun kados pundi? Mekaten matur nuwun sanget. Jenengan iki kalau kholwat coba dibuka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 tadi. Kita mengiblat Rasulullah. Pagi sampai sore hati sampean sibukkan berzikir. Zikir sampean iku adalah eling sadar apa yang muncul dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan itu Allahnya yang berperan. Jikalau mudahnya hati sampean iku eling nang Allah, bahwasanya Allah yang berperan, dengan didorong dengan zikir siri di thariqah Allah Allah, gak apa-apa itu diucapkan. Wa minal laili fasjud, malam hari juga begitu Pak, gunakan berzikir, tapi semuanya biqadril imkan, semampu panjenengan. Mboten di deadline harus 10.000, ndak, sak mampu nih sampean. Iku caranya jenengan mewadifahkan kholwat zikir sirul asrar di setiap saat dan waktu. Jawabannya ada di surat Al-Insan 25-26. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam Islam, di dalam agama Islam dengan sempurna. Jasmani ini sampai ya muslim, ruhaniyahnya ya muslim. Allah sudah Rasulullah sudah katakan, anta budallaha ka'annaka tara, ketika kau menyembah pada Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa ilam tara, apabila kau tidak bisa melihat Allah, ya seakan-akan kau merasa selalu dilihat Allah. Dan ini wonten pundi Pak, makanya wis cocok yang namanya judul niki, sempurnakanlah Islammu dan apa, perkuat tauhidmu. Kita di dalam Al-Quran ada bimbingan tauhid 4 bab Pak ya, 4 tahapan. Tahapan pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illahuwa. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Yang keempat terakhir, la ilaha illa ana. Inilah Pak yang kula maksud tahapan syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat. Kebanyakan umat Islam itu berhentinya di sini Pak. Berhentinya di sini, la ilaha illallah. Allah masih dia. Kita tahu munculnya zikir jahri adalah dari la ilaha illallah, diucapkan di lisan. Kita mengenal di dunia thariqah la ilaha illallah dalam hati, tidak diucap di dalam lisan tapi di dalam hati. Allah huwa, Allah, akhirnya disebut zikir siri. Zikir siri, ada yang mengatakan thariqah zikir khafi, ada yang mengatakan ismudat. Gimpun, semuanya sama saja, cuman masih kita ucap. Bapak Ibu, kita akan mengenal tauhid la ilaha illa anta. Ini di dalam surah Al-Anbiya 78.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini ada kaitannya dengan Nabi Yunus ketika beliau menyampaikan dinu tauhid di tengah kaum itu ditolak, Pak. Ditolak. Tetapi beliau itu tidak menerima atas penolakan dari kaum tersebut. Akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan kaum ini yang menolak ajaranmu. Jadi beliau keluar dari kampung dalam keadaan hatinya gerutu nang Allah, gerutu, ganjeli loh Pak. Rasanya hati rapenak karena kaum menolak ajaran beliau. Beda dengan Rasulullah Muhammad, Nabi kita. Di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99 bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan tentang la ilaha illa anta dan wa ana. Sama dicaci, dimaki, bahkan dalam satu kaum Taif itu Pak, mayoritas semua menolak. Bahkan Rasulullah tidak cukup dicaci Pak, beliau dilempar dengan kotoran onta, bahkan dengan batu. Tapi bagaimana beliau? Beliau tidak menyalahkan mereka-mereka yang menolak. Karena apa? Karena keislaman beliau itu sudah sempurna. Siapapun panjenengan kau, manakala Islamnya sudah sempurna sampai makrifat, mohon maaf, walillahil masyriq wal maghrib. Budi Pak, etan ning budi Pak, sana nggih, bingung kalau kinten niku kulon. Walillahil masyriq wal maghrib, Al-Baqarah 115. Mulai makhluk jagat timur, jagat barat sampai jagat timur itu milik Allah, dan yang menggerakkan Allah. Sekecil makhluk apapun, debu bisanya bergerak, itu yang menggerakkan Allah. Apalagi kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk itu yang menciptakan Allah. Yang ku maksud Allah itu bukan di nama Pak, bukan di isim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bukan di sifat niki huwa nih, bukan. Yang ku maksud Allah itu adalah bidzat ini. Jadi makhluk apapun iku ciptaan Allah, wa ma ta'malun, lan apa pergerakan yang muncul dalam diri makhluk itu datangnya dari Allah. Jelas dalam hadis sahih Rasulullah katakan la haula wala quwata illa billah. La haula, kita makhluk sifatnya itu tidak punya daya upaya apapun Pak. Berbicara nggak bisa, melihat juga nggak bisa, mendengar ya juga nggak bisa. Ini dari sudut pandang hakikat loh Pak ya, bukan syariat. Contoh saya, apa yang muncul dan timbul dari diri kita, apakah berucap itu kalau tidak illa billah, si makhluk tidak akan pernah bisa. Maksud daripada ajaran dinut tauhid di dalam la ilaha illa anta itu harus memunculkan dalam hati kita perasaan, rasa atau iman bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata karena Allah. Karena Allah. Kita hujah dasar sudah jelas. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam diri kita
apapun atau yang muncul pada makhluk lain itu Allah. Cuman mengapa kita tidak tahu kalau itu Allah hati kita? Karena mata hati kita yang disebut ainul basirah itu masih tertutup oleh sesuatu. Jasad kita dikasih Allah ainul basyariyah, mata dohir niki Pak, untuk melihat sesuatu apapun di depan kita. Tatkala mata dohir ini tertutup oleh sesuatu, ya nggak mungkin akan bisa melihat di depan kita. Sama ainul basyirah kita, mata hati ini, matanya ruh, tatkala tertutup oleh sesuatu, terhijabi itu tadi. Padahal Allah katakan Al-Baqarah 115 tadi, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Makanya kata Rasul, kalau iman sudah ihsan, antakbudallaha ka'annaka taroh, hati jenengan itu loh seakan-akan bisa melihat Allah. Seakan-akan itu bukan berarti ruhaniyah itu bisa melihat Allah, bukan. Yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Lah ruhaniyah mana? Fana Pak, fana, lebur, hancur. Kita tahu dalam surah Toha ayat 11-14 bagaimana saat Nabi Musa ingin tahu wajah Allah, langsung dia semaput, gunungnya meleleh. Itu artinya kedirian, keakuan diri kita sebagai makhluk itu tidak akan pernah mampu melihat wajah Allah, nggak akan mampu. Nah terus untuk melihat Allah itu siapa? Allah sendiri. Namanya Ahad kan di situ Pak, namanya Ahad. Bapak Ibu, udkhulu mlebu sirah kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya Bapak Ibu, tolong, kita masih ada sisa umur di dunia ini, kita gunakan untuk mencari, untuk memahami, menghayati, menaikkan keislaman kita, di mana kita manakala sudah di thariqah, naiklah ke hakikat. Di situ nanti jenengan akan mendapatkan wejangan la ilaha illa anta. Nanti jenengan ini akan mengenal namanya zikir sirul asror. Dalam hikam ada, Al-Quranul Qadim juga ada. Apa zikir sirul asror itu? Zikir yang sudah tidak diucapkan baik secara lisan jari maupun kolbi hati, sudah tidak mengucap. Tetapi di dalam zikir ini ada 3 tahap. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam, di dalam kitab Hikam mengatakan 3 tahap disebut su'aul basirah, rasa iman. Rasa itu iman. Harus ada tanaman iman atau rasa bahwasanya yang menggerakkan seluruh makhluk sekecil dan sebesar apapun itu adalah Allah. Untuk menanamkan hati seperti itu butuh latihan Pak. Kalau di dalam thariqah itu biasanya itu disuruh berzikir sir, hati ngucap bersamaan dengan napas keluar Allah, Allah setiap napas. Ketemu
kamu satu hari satu malam berapa puluh tahun, berapa puluh ribu itu napas itu. Lah, di situ ditekankan oleh Rasulullah supaya kau merasa seakan-akan selalu dilihat Allah, maka sirul asurnya itu ikutkan. Di samping hati mengatakan, mengucap dzikir ismudzat Allahu Allah, dalam hati sampean harus menyertakan rasa atau iman yang mengeluarkan dan memasukkan napas adalah Allah. Di manakah Allahnya? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Sesuatu berarti apapun. Apakah burung berterbang, apakah jenengan melihat, mendengar, berjalan, tatkala tidak dilayani Allah, tidak diliputi Allah, kita nggak akan pernah sampai di sini, Pak, berkumpul, nggak pernah. Oleh karena iman kita itu belum ihsan, Bapak Ibu, maka kita mulai rumah tadi nggak ada rasa iman, merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala hambaku tanya tentang aku, katakan bahwasanya ini qaribun, Allah itu dekat. Mengapa kita waktu sholat hati kita nggak ada rasa kalau yang menggerakkan diri kita itu Allah, yang merukukkan Allah, yang mensujudkan Allah? Karena kita belum dibukakan tauhid la ilaha illa anta dan ana. Ini loh persoalannya, Pak. Sementara ajaran hakikat makrifat ini setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin, Pak, para masyayikh terkesan itu menutupi, dirahasiakan. Apa sebab? Tatkala beliau menyampaikan, apalagi secara terang-terangan, Pak, pasti dihukumi sesat. Ini beliau pertimbangkan. Akhirnya bila mana terpaksa menyampaikan itu di majelis khusus, nggak boleh tengah umum, nggak boleh. Di majelis khusus pun yang mengaji itu jamaah yang khusus, nggak boleh jamaah lain masuk, nggak boleh. Itu pun disampaikan dengan bahasa kinayah atau bahasa sanepan. Saya ngalami sendiri, Pak, tahun 76 itu abah saya sendiri. Ya Allah, saya pertama kali di beat itu tahun 76 itu oleh abah itu Thariqah Qadiriyah wa Nasabandiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Tentang niki mboten dibuka. Cuman saya dibawahi satu pertanyaan. Khas, jikalau kau itu mau suluk lucu wusul Allah, tondo nek wusul, kau itu akan bertemu susuane angin. Tahu susuane angin, Pak? Susuane manuk. Nek susuan itu kan nama tempatnya manuk, anggrem tau nggih. Sarang ya. Susuh nggih, mriki susuh nggih. Ya mboten nemu lah, Pak, susuane angin. Pernah pada saat itu di ladang, Pak, ada lesus itu, Pak, ya. Tak anggap itu. Ternyata ketika saat saya taskhihkan pada apa, saya enggak malah disalahkan, malah saya dijotos kepala saya. Kasar, Pak, abah saya itu, Pak, kalau didik tauhid kasar. Tapi enggak dibuka, la ilaha illa anta wa ana, enggak dibuka. Subhanallah, saya berzikir, diwajibkan zikir khafi itu, Pak, satu hari satu malam 20.000 pada saat itu. Lah umur jenengan tahun segitu berapa, Gus?
Kula niki tasih ibtidak kelas sekawan. Kelas 5, kelas 6 kula niki disambel bledek, mati ajeng dikubur tangi. Niki sejarah kula sien niku nanti seperti itu. Tapi penak mbok niku pun asal beras kathah. Nggih, ajeng ditusi lho Pak, ditusi kula niki ditangekni Allah. Tangi. Lah sing layat wong wedok-wedok mlayu. Nggih. Niki cara sejarah saya ceritakan mungkin banyak yang tidak percaya, tapi faktanya di masyarakat saya sana juga terjadi, tahu. Tapi tak cerita saya ceritakan mengalami apakah saya itu ketika dikatakan masyarakat itu enggak ada. Kalau di sana itu Pak dikatakan mati itu kalau sudah dibujur niku ngaler ngidul terus ditutupi jari, itu berarti sudah mati. Mungkin saya itu mati suri, mungkin. Nggih, jam segini Pak, jam segini. Kan waktu hujan kemarau beledek-beledek itu Pak, anak kecil dulu itu kan suka ke ladang cari manuk. Jadi burung ada di mana itu? Di pohon itu kita antam biar dia itu keluar terus kena air, nggak bisa mabur lagi tuh Pak. Kita kejar, itu biasanya. Bapak Ibu, inilah terjadinya kholwat itu nanti gitu, seperti orang mati. Nggak dibukakan saya. Jadi ketika saat suluk saya itu hanya muter-muter Pak, muter-muter di alam mukasyafah, tidak bisa ke musyahadah, nggak bisa. Musyahadah di apa bertemu Allah nggak bisa. Padahal sederhana Pak, untuk bisa ketemu Allah itu sederhana, untuk bisa sampai ke ma'rifat itu sederhana. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu Allah memberikan cara untuk kita bisa bertemu Allah waktu sholat itu bagaimana. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu Allah, orang Islam, pertama falyamal amalan sholihan, lakukanlah zikir ini. Berarti ini menyempurnakan tauhid kita Pak. Kita tidak hanya mengenal Allah dari sisi nama isim, kita harus mengenal Allah juga sisi sifat, huwa la ilaha illa huwa. Dan juga kita harus mengenal Allah dari sisi zatnya, baru ana itu di dalam zat hidup itu yang Allah katakan surat apa itu, mungkin saya lupa, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa jenengan gambarkan dengan apapun, tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Kalau sudah sampai pada zatnya itu nggak bisa. Bahasa Quran hanya ana, surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi kita harus terus mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir la ilaha illa anta. Caranya bagaimana? Kita diem Pak, tidak diucapkan la ilaha illa anta, enggak. Fungsinya yang kita ambil. Kalau kita baca itu masih berlafaz Pak. Maksud daripada surat Al-Anbiya 78 itu apa maksudnya la ilaha illa anta itu? Anta itu kamu toh Pak ya, bahasanya kamu. Kamu berarti dekat, anta dekat, dekat anta daripada huwa. Kalau huwa dia jauh. Kalau kita bicara sesama teman, kalau kita bicara dia, berarti tidak ada di tempat. Kalau anta kamu, berarti antara ana dengan anta, dekat, sudah dekat. Ini sejarah asbabun nuzulnya kan la ilaha illa anta, kan dalam diri kita ada sifat namanya basiroh.
sifat basiro. Dan sifat basiro itu di dalamnya ada nafsu lawamah dengan mutmainnah. Ini nafsu yang dirahmati Allah. Ada nafsu yang mengajak jenengan kali kula lalai. Innan nafsa la amaratum bisu illama rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati Allah. Nah, nafsu yang dicela itulah yang menjadikan kita itu lalai pada Allah. Ruhaniyah kita ditarik oleh sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah, dan inilah yang ngajak berbuat Allah terhadap Allah, mengajak berbuat jelek pada Allah dengan bentuk hati selalu melalaikan Allah. Karena memang kita belum diajarkan ini, Pak. Tauhid la ilaha illa anta. Nggak bisa, Pak. Kita itu sifat basirah kita muncul. Yang di nafsu lawamah iki getuni, Mak. Apa getuni ini? Menyesali atas segala kesalahan apa yang selama ini baik secara jasmaniah kita maksiat, lebih-lebih rohaniah maksiat pada Allah. Ini menyesali. Inilah arahnya taubatan nasuhan. Kalau sudah lawamah ini muncul, otomatis mutmainnah, Pak. Mutmainnah nafsu jiwa yang anteng itu akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i baliyosiro ila rabbiki, terhadap Tuhanmu radiyatan mardiyah. Ini nanti. Cuman kita ada di mana ini? Posisi rohaniah kita ada di mana? Kalau posisi jasmaniah kita sudah maklum, Pak. Sudah muslim, sudah iman. Cuman iman kita masih di nurul iman. Artinya kita masih jasad ini patuh dengan hukum syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana larangan ditinggal, mana perintah di jalan. Secara jasmani, cuman rohani kita belum. Makanya sempurnakanlah Islammu dengan cara rohaniah kita harus mengenal, Pak, hakikat makrifat, harus mengenal tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Niki syariat thariqah kita sudah selesai. Loh, saya belum masuk thariqah muktabaroh, kok katanya sudah thariqah? Ngeten, Pak. Sebetulnya itu kita sejak kecil itu sudah berthariqah, Pak. Thariqah itu apa sih? Jalan. Syariat kita sudah jalan dan thariqah sudah jalan. Cuman hakikat dan makrifat kita yang belum jalan. Syariat thariqah niki lungguhe dateng jasmani atau jasad. Hakikat makrifat lungguhe nek nggone rohani kita. Ilmu, contoh niki, syariat itu adalah ilmu sistem. Contoh sholat, carane sahnya sholat, syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat. Ilmu ini kudu paham. Iki jasad loh, Pak, ya, jasad. Itu syariat, ilmu-ilmu yang mendidik hati sampean mendidik jasmania sampean ini untuk bisa sholat dengan benar. Itu ilmunya namanya syariah. Lah, nama sholat itu adalah thariqah. Sholat, nama sholat itu thariqah. Saya tidak bicara thariqah yang pada umumnya kumpulan-kumpulan ribuan, bukan. Nama aktivitas contoh sholat itu thariqah. Nah, hakikatnya adalah tujuan.
berhubung tujuan kita belum dingelmoni ruhaniyah ini dengan tauhid la ilaha illa anta menuju ana, kita nggak punya tujuan. Apa tujuannya sholat? Bertemu Allah, menyembah Allah. Dikatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum, harus fa'budu. Fa'budu apa? Menyembah. Syaratnya dikatakan menyembah yang benar, yang ayat Allah katakan hadza siratul mustaqim. Sing nyembah harus ketemu sing disembah. Kita nggak bisa Pak dikatakan bertemu Allah waktu sholat, namun kita belum dididik hakikat makrifat, belum. Ilmu tauhid kita itu masih belum didatangkan. Ini sejak setelah Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin Pak, masih terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya kita sebagai umat Islam itu belum bisa sempurna Islam kita, belum bisa sempurna. Lah kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taro, kau sholat harus seakan-akan bisa melihat Allah. Ada rasa, jikalau tidak bisa melihat Allah, hati kita harus ada rasa selalu dilihat Allah. Rasa itu iman Pak. Manakala dalam sholat sampai hati ini sibuk selalu dilihat Allah, merasakan bahwasanya Allah yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan dalam dan di luar diri kita, maka itulah belajar cara sholat untuk khusyuk. Ingat surat Al-Hadid ayat 3. Kalau kita tanya di manakah Allah itu? Wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Di awal dan di akhir setiap masalah, di dohir dan di batin dalam diri jenengan, dalam setiap apapun. Makanya Allah katakan innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu selalu meliputi atas segala hal apapun. Ya, itu tadi. Jadi kita berdiri tanpa dilimputi Allah, digerakkan Allah, nggak bisa bergerak sendiri. Artinya kalau kita sudah dididik la ilaha illa anta, Allah itu dekat, hati sampai iki ada pancaran nur, anta pancaran nur dekat pada Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam diri kita yang menggerakkan. Kan sudah jelas la haula, makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Bisanya kaul keluar, bisa kuwata keluar karena illa billah. Berhubung ilmunya enggak dijabarkan di tengah masyarakat, maka kita enggak paham. Akhirnya kita sholatnya itu hanya secara jasmani, sementara ruhania kita dialing-alingi oleh nafsu. Akhirnya kita teringat pada selain Allah, yaitu urusan-urusan dunia. Ini sudah digelar Pak. Sirul Asro tadi saya katakan ada 3 tahap. Pertama su'aul basiro, merasakan, meyakini kalau diri kita bisanya bergerak karena digerakkan Allah. Ini sampai asah, sampai terapkan setiap aktivitas jenengan, baik di dalam waktu sholat maupun di waktu di luar sholat. Terapkan, asah. Nanti akan dipindah, dibimbing Allah di pintu kedua, ainul basiro, bertemu Allah. Itu pasti Pak. Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya hambaku ingin bertemu aku, ingin loh, masih ingin loh Pak ini, maka akan kutumbuhkan tanaman yang namanya rindu. Hati sampai akan rindu kemanapun ingin bertemu Allah,
Allah. Dan di situ Allah berjanji pada waktu yang ditentukan Allah pertemuan tersebut itu ainul basirah, bertemu. Tapi Pak ono syarate ketemu itu nanti. Keakuan kita sebagai makhluk yang bisa nyapo-nyapo itu hilang kita. Yang kita asalnya merasa diri kita itu adalah kaya. Padahal kaya itu sifat Allah, sifatnya Allah. Kita adalah miskin. Itu nanti kita akan hilang sifat itu. Takabur, riya, hasud itu akan hilang semuanya. Seiring berjalannya jenengan berzikir sirul asrar tadi. Tahap yang ketiga, pos yang ketiga adalah hakul basirah. Inilah Pak yang dimaksud Rasulullah, iman yang sudah hakul iman. Niki, sudah benar imanmu hanya pada Allah, sehingga ketika jenengan iki beraktivitas apapun, bertemu apapun, hati sampai itu hanya memandang sirnya Allah, bukan memandang makhluke tapi memandang kholike Pak. Ini yang terjadi. Tatkala Islam itu sudah sempurna, maka secara otomatis mohon maaf tauhid sampai nggih sempurna. Akhirnya sampailah pada tauhid la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ini yang dawuhkan Allah Pak. Apakah Rasulullah juga menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa ana? Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya begini. Ini Allah yang dawuh terhadap Muhammad. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu, kecuali alias wajib membawa wahyu inti. Gini ki, la ilaha illa ana ki. Niki pun melayu nanggone sesi jenar lo nanti lo, ndak nanti ngeten Pak. Kecuali harus menyampaikan wahyu intiku iki yang harus dibawa. Apa wahyu inti? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Bukan Allah lagi, bukan anta, bukan huwa, tapi ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aku. Lah aku sopo? Aku siapa? Akunya Allah. Itu akan muncul dalam hati jenengan manakala keakuan makhluk kita ini sudah fana, sudah hancur, sudah lebur. Berarti yang ada hanyalah Allah, la maujudan illallah. Apapun tidak ada yang ada kecuali adanya Allah. Adanya kita itu sebab diadakan Pak. Berarti sifat ada itu bukan sifat kita, tapi sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Sifat wajibnya Allah pertama adalah wujud. Namanya wujud. Wujud ada. Lawannya ada, lawannya wujud adam. Adam itu tidak ada. Itu menjadi sifat wajib kita sebagai manusia. Nyun sewu, ini tidak terlepas dari penetapan sifat wajibnya Allah pada Allah, sifat wajibnya makhluk terhadap makhluk. Tidak terlepas Pak. Masyata hujan seperti ini, yang menggerakkan hujan tidak ada lain kecuali Allah.
Kalau sudah sampai ke ana, hati sampai itu mencapai tidak Allah tapi ana, tapi ini tidak dikeluarkan. Kalau sudah sampai di makrifat, sudah tidak membahas anta, huwa, Allah, sudah tidak ana. Kalau sudah ana fa'budun, maka sesembahan orang-orang itu benar terhadap aku. Berarti lewat surat Al-Anbiya ayat 25 tadi menunjukkan bukti bahwasanya Rasulullah juga menyampaikan hal ini di tengah umum, Pak. Sama buka di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dinul tauhid, dinul haq ini di tengah umum, dicaci, dimaki, bahkan kaum kafir Quraisy Mekah itu, Pak ya, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan Rasulullah itu mau dibunuh. Saking gak senenge para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu terhadap ajaran Rasulullah, sampai Allah perintahkan dalam satu ayat terhadap Muhammad terkait hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bukti kalau Rasulullah dulu menyampaikan. Tapi mengapa setelah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin penyempurnaan Islam hakikat makrifat itu dianggap tabu, terkesan disembunyikan, itu bahaya? Karena mohon maaf, siapapun yang berani untuk menyampaikan tentang hal ini pasti bukan pujaan yang dia terima, mayoritas adalah cacian. Kalau saya sih tidak seberapa, Pak, kalau dibandingkan terhadap para masyayikh yang terdahulu, diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Sayyidina Ali pun juga dibunuh. Ya, ini yang menjadikan para masyayikh yang ahli dalam ilmu hakikat tasawuf tauhid kemakrifat itu, dia tidak mau menyampaikan karena takut fitnah. Kalau terpaksa, akhirnya cukup dalam tempat yang khusus, jamaah yang khusus, dan materinya pun juga dengan bahasa kinayah. Nggak berani terang-terangan seperti ini, Pak Bu. Mohon kita kembali kepada materi. Yang dimaksud Islam yang sempurna adalah tidak hanya jasmani kita muslim, tapi juga rohani. Jasmani kita syariat thariqat, rohani kita hakikat ma'rifat. Udah lengkap. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari kalimat tauhid, mulai la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana, sampai lebih ekstrim beliau Nabi Musa ketika menerima ayat la ilaha illa ana itu, surat Toha ayat 14, Pak. Ketika beliau sudah dikatakan di musyahadah wusul pada Allah atau makrifat, surat Toha ayat 14 ya, surat Toha ayat 14. Suratnya, 14 itu ayatnya. Surat ke-20 itu surat Toha, 14 itu ayatnya berbunyi gini. Ketika beliau Nabi Musa sudah dikatakan melihat gunung tadi loh, Pak ya,
leleh beliau semaput, innani anallah. Itu Allah dawuh, innani sak temeni ingsun, ana yo ingsun. Ingsun Pak, terus ingsun, innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah sira nyembah sira ing saya, sembahlah saya. Aqimis sholah, dengan cara tegakkan sholat, lidzikri, supaya ingat padaku. Tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat Allah. Aslinya gitu kalau kita bahasa makhluk, mengingat Allah. Bahasanya Allah, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, jangan mengingat selain aku. Bagaimana mungkin Pak kita bisa mengingat aku Allah, lawang kita belum paham, belum mengerti tentang hakikat makrifat. Kita umat Islam moco kitabnya pinter Pak. Banyak kita yang mondok-mondok sampai Alfiyah Jawahirul Maknun, yang namanya fikih mawan Fathul Mu'in gitu, dan lain sebagainya, hadisnya sudah mumpuni, tapi belum tentu sudah masuk di dalam jalur hakikat makrifat. Kul huwallahu ahad, katakan Muhammad utawi Allah iku ahad. Esa, terangno tentang Esa itu bagaimana? Ini Pak sudah sampai ke ana. Fa'budni wa aqimis sholah wa aqimi, dan tegakkanlah sholat iku lidzikri, untuk ingat aku. Artinya ngeten Pak, ketika jenengan iki sholat, kalau sudah sampai pada makrifat, keakuan jenengan ini sudah tiada Pak. Gak merasa jenengan yang bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, enggak. Justru dalam hati sampean ini yang bisa mendirikan jenengan itu, bisanya berdiri bukan karena diri kita, tapi karena Allah. Karena Allah. Akhirnya hati sampean itu kalau sudah fana keakuan diri, maka muncullah keakuan Allah yang dimaksud. Aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah. Aqimis sholah, tegakkanlah sholah lidzikri, semata-mata untuk ingat aku. Artinya Pak, kita itu ingat, sadar, semua yang berafal, semua yang berperan hanyalah Allah. Pun kalau sudah sampai di sini, maka Islam sampai ikut dikatakan sempurna, tauhid sampai ikut sudah benar. Artinya perkuat tauhid sampean. Caranya sampean memperkuat tauhid. Tauhid itu kan ilmu untuk mengesahkan Allah. Tauhid itu adalah ilmu untuk mengesahkan Allah. Kita untuk bisa memperkuat keesaan Allah itu Pak, lewat niki muaranya. Sampean fungsikan zikir sirul asrar, di dalamnya itu prakteknya adalah rasa. Sampai harus memperkuat rasa atau iman, apapun yang terjadi, semata-mata yang menterjadikan hidup di dalamnya itu, dan hidup itu adalah Allah. Saya katakan hidup itu bukan sifat, hidup itu bukan nama, tetapi hidup yang kumaksud di sini adalah laisa kamislihi sayun. Zat yang maha suci, yang meliputi baik di dalam maupun di luar kita. Karena itulah, karena beliau itulah, akhirnya terjadilah pergerakan-pergerakan di dalam diri seorang makhluk. Hati kita merasa semua itu Allah yang berkehendak, Allah yang menggerakkan, Allah yang punya gerak pada akhirnya di situ Pak.
Manakala jenengan sudah mengasah teng mriki, maka perkuat tauhidmu dengan cara begitu. Semakin lama tauhid sampean itu semakin kuat, mungkin sampean titeni ada rasa rindu hati sampean untuk bertemu Allah, karena Allah itu memang menanamkan buah mahabbah, rindu terhadap hati sampean, karena hati sampean telah menjalankan zikir tersebut. Surat Ali Imran ayat 31 Allah berkata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad terhadap umatmu, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, yang nantinya Allah akan menanamkan rasa rindu, maka fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Ikuti Rasulullah yang bagaimana? Sempurnakanlah Islammu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Hakikat adalah tujuan. Tujuannya kita adalah bertemu Allah. Ketika tujuan ini kita laksanakan di tengah-tengah sholat, maka muncullah namanya makrifat, berarti bertemu. Berarti makrifat adalah nyatanya hakikat. Nyatanya tujuan kita dari rumah tadi apa? Ingin silaturahim. Ketika sampai sudah di sini, maka inilah Pak yang disebut makrifat, sudah bertemu. Mana syariat kita, tumpaan kita, sepeda kita parkir, thariqahnya jalan, sementara kita tinggalkan, kita sudah duduk manis di sini. Artinya Pak, kita dihadapkan Allah berbagai macam thariqah. Thariqah berupa sholat, thariqah berupa ngaji, thariqah berupa zikir, thariqah berupa apapun aktivitas. Nah, disinilah yang harus sampai tanamkan yang namanya tauhid. La ilaha illa anta niki. Jenengan harus merasakan apa yang muncul dan timbul dalam diri kita semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara bagaimana kita meniru Kanjeng Nabi. Kalau sudah seperti ini, terusnya ayat yuhibbukumullah, Allah akan menerima cinta sampean, karena cinta sampean sudah lepas dari selain Allah, sekarang bercinta pada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, apa kesalahan yang sudah kita lakukan Pak diampuni dening Allah. Alhamdulillah. Pun kesimpulannya, tanda Islam sempurna kalau sudah di makrifat, ruhaniyah kita sudah muslim, tauhid kita akan kuat manakala kita sudah sampai di makrifat la ilaha illa ana. Memang iki ngaji bingung no Pak, bingung karena kita belum pernah lebih-lebih. Tapi kalau sudah pernah, aku yakin sedikit banyak bisa diambil kefahaman. Oleh sebab itu seperti biasanya sebelum kita akhiri doa, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Jadi tetap saya akan memberikan jeda waktu untuk tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, apa ya materi yang kami sampaikan tadi ada yang kurang paham, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kawula badhe nyuwun prisa ingkang berkaitan kalian materi ingkang dipun gelar wonten ing sonten punika. Nyuwun pangapunten. Ingkang pertama, estunipun saya yakin yang hadir ini kathah sing dereng ngertos dan kathah sing pengen ditakokke ning mboten iso ngomong, mboten iso paham sing tak carane piye ndi ngoten niku kadang-kadang ngoten. Nah, namung kula badhe nyuwun prisa yang berkaitan dengan untuk bisa mencapai la ilaha illa ana, itu kan harus melalui proses memfanakan diri. Nggih. Lah niku carane pripun? Kaifiyahipun pripun? Ngoten nggih. Niku ingkang pertama Yai. Nggih. Ingkang angka kalih,
menapa pareng kula nate mireng namung kedik-kedik mboten jelas. Nak wis ngaji tenggene guru mursyid yang berkaitan dengan ilmu torekoh niki ora kena ditakoki karo guru liyane. Menapa leres menika? Ngoten nggih. 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 3 Yai. Sampun? Setunggal malih. Nggih. Ingkang angka 3 nyuwun dipun jelasaken kaifiah utawa tata caranipun kita menika berzikir sirrul asrar. Menapa menika kedah wonten ing tempat khusus terus caranipun kados pundi? Mekaten matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai makrifat Allah la ilaha illa ana, wajib memang untuk memfanakan diri. Terus bagaimana caranya memfanakan diri? Fana itu apa itu Pak? Lebur, musno, rusak, itu fana. Ngeten. Memfanakan diri itu asalnya itu diri kita merasa hidup sebab dihidupi Allah. Yang tadinya kita merasa hamba ini bisa berucap karena diucapkan Allah lewat sifat kalam. Yang tadinya kita itu mendengar suara, yang itu disuarakan Allah lewat sifat sama. Apapun keadaan, apapun yang muncul dalam diri kita, asalnya kita itu Pak ngaku-ngaku. Apapun kita aku. Lah, ini yang harus kita hilangkan. Keakuan diri kita yang segala-galanya itu harus dihilangkan. Caranya bagaimana Pak? Sebetulnya kita itu nggak bisa Pak sebagai makhluk itu menghilangkan, mboten saged kalau tidak dihilangkan oleh Allah. Fana itu kita itu nggak bisa memfanakan diri kalau tidak difanakan Allah. Sebab status kita kan seperti patung Pak, la haula wala quwata lah gitu loh. Nah, supaya Allah itu nanti memfanakan pada diri kita tentang diri kita, jalannya kita harus lewat dzikir sirrul asrar. Apa diucap sirrul asrar? Mboten, diem kita. Diem tapi masuk di pos pertama, yaitu rasa iman, su'aul basyirah, kebasirohan dalam diri kita yang disebut rasa itu harus muncul. Iman, rasa iman harus ihsan, harus benar. Iman yang benar, iman yang hanya pada Allah, tidak boleh selain Allah. Artinya apapun yang terjadi lebih-lebih pada diri kita. Tidak boleh hati kita mengakui kita yang melakukan. Itu caranya. Hati sampean harus ada rasa yang melakukan itu hanyalah Allah. Mana Allahnya? Wal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Hidup yang ada di dalam maupun di luar jenengan itulah sejatinya Allah. Ini loh, bukan udara loh Pak, bukan oksigen. Udara, oksigen itu kan nama, masih makhluk ini. Tanpa ini wujud sejati Allah, hidup itu Kang, umpama kita sebut anak, yaitu
yang punya peran. Cara untuk memfanakan diri, hati jenengan nggak boleh ngaku-ngaku aku makhluk yang melakukan. Tapi aku siapa? Aku Allah. Bukan aku makhluk. Aku makhluk kan wis nggak ada toh, Pak. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Tatkala lampu iki teko, Pak, idza jaa ajaluh, tatkala lampu ini menyala, maka kegelapan kemana? Sirna toh, sirna. Jikalau hatimu itu berimam hanya pada Allah dan Allah kau jadikan sebagai penolongmu, maka yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Hatimu akan terang Allahnya. Artinya keakuan Allah di dalam hatimu akan bergelora, Pak. Keakuan keanaan makhluk itu sudah tiada. Nek pun wonten wilayah itu, hati kita gila, Pak. Hati kita gendeng, Pak. Hati kita majedup, Pak. Hati kita akan dilalaikan selain Allah, karena selain Allah yang di dalam kitab Hikam itu yang disebut Al-Aghyar Syekh Ibnu Athaillah itu hilang semuanya, nggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Mingkol bin Zahidin. Apakah gendeng saakali? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nek gendeng saakali berarti iki wonge jadab. Jadab akali. Kalau jadab, wong jadab iku wong majnun lho, Pak. Wis gak kena dihukumi. Tapi berhubung sistem kita adalah sistem wasilun, sistem yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, artinya akal tetap berakal, kita itu berhukum syariat, taat hukum syariah, lah ruhaniyah kita taat hukum hakikat. Iki masuknya di khawasul khawas itu nanti. Cara golongan makrifat iku makrifat khawasul khawas. Nek majedub tadi makrifate dateng khos wonten mriku. Jadi untuk cara memfanakan diri, rasa di dalam hati jenengan harus memunculkan rasa keakuan Allah atas segala hal apapun. Sing ngobahno godhong, hati sampean gak oleh ndelok godhonge. Sing duweni obah, sampean kudu nyawang sing ngobahke iku. Allah itu. Iki harus tafakur. Hati kita harus kholwat. Kholwat artinya tidak boleh melihat godhong, tapi melihat Allah yang meliputi godhong, sehingga seakan-akan godhong itu bisa bergerak sendiri. Tetapi ingatlah geraknya karena digerakkan oleh Allah. Pun satu. Itu harus terus, Pak, dilatih setiap saat dan waktu. Yang kedua, memang, Pak, di dalam thariqah itu kalau murid sudah masuk di thariqah, sudah dibimbing tentang masalah zikir thariqah, nggak boleh keluar golek guru maneh, nggak boleh. Iku di thariqah, Pak. Sehingga di situ ada istilah nggak ada matahari dua. Mohon maaf jikalau pendapat saya itu tidak sependapat, ya jangan muring-muring, jangan. Kalau kita bicara thariqah, saya bertanya pada Rasulullah, thariqah sekarang yang mutabaroh A sampai Z zaman Rasulullah sudah ada belum? Belum ada tak? Jelas belum. Terus pertanyaannya, Rasulullah pakai thariqah mana? Ini kalau boleh saya jawab, seluruh aktivitas Kanjeng Nabi
walaupun sebelum atau sesudah Mi'raj. Kalau sebelum Mi'raj kan belum ada sholat 5 waktu Pak ya, belum. Seluruh aktivitas Kanjeng Nabi itu dijadikan beliau sebagai jalan untuk bertemu Allah. Apapun bisanya beliau itu bertemu Allah karena beliau memegang niki sistem la ilaha illa anta wa ana. Prosesnya dari anta niki, beliau selalu yakin hatinya, tidak diucapkan di lahir, enggak. Beliau selalu meyakini, merasakan semua apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Hati beliau terkondisi sehingga dikatakan maksum ada di situ. Wadhkur isma rabbika, lihat surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Beliau itu hatinya mulai pagi sampai sore, malam sampai pagi dia selalu berzikir. Apa sih zikir itu? Ini kan bahasa Arab toh Pak. Di Indonesia kan ingat, di Jawa kan eling. Artinya hati kita teringat, eling, sadar yen sak temene kabeh oleh obah iku diobahke Gusti Allah. Tur sing duwe obah iku ya Gusti. Lah itu namanya zikir. Beda kalau kita bicara zikir dari sisi syariat dan thariqah, ya la ilaha illallah jahri dan sirri itu Pak. Nggih mohon maaf, mengapa beliau itu pedomannya apa? Beliau itu nggak memperbolehkan kalau sudah masuk di thariqah gak boleh keluar cari guru selain mursyid A. Dimohon maaf, saya juga pernah jadi korban di situ Pak puluhan tahun. Tapi tetap saya husnudon, para mursyid-mursyid di thariqah itu husnudon saya, beliau sudah sampai ke makrifat. Saya husnudon mawon, sudah wusul pada Allah. Nek sudah wusul, aku yakin tidak akan fanatik dengan ketorikohannya, membenarkan thariqahnya, menyalahkan thariqah orang lah, tidak akan. Itu tanda kalau mursyid itu sudah sampai pada makrifat. Mursyid thariqah kalau sudah sampai ke makrifat. Dan juga aku yakin beliau memegang ayat surat Al-Baqarah 2556. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk mengikuti. Tidak ada paksaan. Berarti kalau murid si A itu ingin pindah ke si B, itu mesti di welcome. Monggo. Jadi diperbolehkan bermursyid sampai berapapun. Bahasa logika saya, matahari kalau sampai 5 kan enak Pak. Apabila satu redup, yang lainnya kan masih menyala. Dan satu situ redup, nggak ada sinar. Itu bahasa logika Pak. Tapi bahasa nafsu tidak seperti itu Pak. Tetap nggak boleh kau keluar. Sebab kalau keluar kau murtad. Bahasa nafsu apa? Diri saya. Umpama pengikut saya medal 1. Kelangan pengikut aku. Kalau bisa itu pengikut saya setiap saat dan waktu bertambah kok malah keluar. Makanya dimurtadkan. Nggak boleh. Ini jujur aja,
kalau kita sudah sebagai mursyid itu sudah di makrifat, mohon maaf, ini jenengan jangan tersinggung, jenengan juga jangan yang namanya beda pendapat itu sah-sah saja. Yang jelas selama kita belum sampai ke makrifat, ruhaniyah kita kawon, kalah dengan nafsu, jelas kalah. Jangankan kita, Nabi Adam kena bujuk rayunya iblis, padahal Allah katakan, Adam, kau ingin tetap kekal di surga ini tempat inji Gusti, satu persyaratnya, wala taqrabah hati syajarah, jangan kau dekati itu pohon itu berbuah khuldi, jikalau kau makan kau akan tak usir. Iblis Pak Gudo, sebelum Gudo iblis minta rekom terhadap Allah, izin satu, permintaan iblis itu dua yang dikabulkan Allah, satu, tidak mati-mati jikalau tidak hari kiamat, dua, minta izin untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam, termasuk kita. Nabi Adam terjerumus, akhirnya makan buah hul. Kita juga begitu, ruhaniyah kita asalnya itu alastu birabbikum qalu syahidna, mulai sejak di kandungan kita sampai akil balik, makrifat ruhaniyah kita dikatakan fitrah makrifat karena belum kecampuran kesenangan dunia. Tapi ketika saat akil balik Pak, udah mendekati buah khuldi yang disebut hubbus syahawah, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, ini kita akan diuji oleh Allah lewat nafsu yang membawa kesenangan dunia. Akhirnya hati kita apa? Kepencut hubbus syahawah iki, kesenangan dunia. Kalau sudah masuk perangkapnya nafsu, maka otomatis kita akan lalai pada Allah. Alhaakumut takasur, lalai pada Allah. Jikalau ini tidak jenengan sudahi, hatta zurtumul maqabir, sampai mati kita tetap hati kita bergantung pada selain Allah, selain Allah. Jadi memang benar Pak, di dalam Thariqah itu makolanya begitu. Kalau sudah berguru ke mursyid satu di beat Thariqah itu nggak boleh keluar, nggak boleh. Kalau bahasa saya boleh. Aku yakin jikalau mursyid itu tadi sudah sampai makrifat, pasti Pak memperbolehkan, karena semakin muqabalah semakin banyak, perbandingan ilmu tauhid semakin luas, guru semakin banyak, otomatis semakin luas. Kalau bahasa Indonesianya itu referensi, ya, referensinya banyak. Istilah sampai iki misali duweni sepeda kalih mobil iku luwih apik, sebab nek udan kok pakai mobil, nek gak hujan pakai sepeda nggak apa-apa lah, jadi penak toh. Jadi golongan mursyid yang sudah sampai pada wusul pada Allah pasti membebaskan, silakan. Semakin banyak guru tauhidmu, semakin ngalim kau tentang ilmu tauhid, begitu. Terus yang ketiga, bagaimana kaifiahnya kita bersirul asrar. Jadi tidak jauh dari pertanyaan yang pertama, memfanakan diri tadi Pak. Jenengan iki kalau kholwat, coba dibuka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 tadi. Kita mengiblat Rasulullah pagi sampai sore, hati sampean sibukkan berzikir. Zikir sampean iku adalah eling sadar apa yang muncul dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan itu Allahnya yang berperan. Jikalau mudahnya hati sampean ku eling nang Allah, bahwasanya Allah yang berperan, dengan didorong dengan zikir siri di Thariqah, Allah Allah, gak apa-apa itu diucapkan.
Wa minal laili fasjud. Malam hari juga begitu Pak, gunakan berzikir, tapi semuanya biqadril imkan, semampu panjenengan. Mboten di deadline harus 10.000, ndak, sak mampune sampean. Iku caranya jenengan mewadifahkan kholwat zikir sirul asrar di setiap saat dan waktu. Jawabannya ada di surat Al-Insan 2526. Bahkan waqala aidan surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Perbanyaklah ilingmu nang Gusti Allah. Begitu. Nggih, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu derek taklet. Saking nika kan napa la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu kalau kita mau meneruskan ke suarul napa nggih? Suarul basirah. Itu apakah yang huwa kan kalau orang torekoh biasanya hu Allah ya, ya itu hu Allahnya itu tidak dibaca atau bagaimana ya, kalau mau menyambungkan ke yang su'arul basrah itu tadi. Soalnya saya pernah tanya pada mursyid itu kelanjutannya nanti bagaimana, terus dia menjawabnya lakonono nanti yang ketemu sendiri kayak gitu ya. Nggih, nyuwun ngapunten nggih, cekap semanten saking kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf untuk mencapai su'aul basyirah ya. Ini dari sudut pandang saya itu tidak akan kita terima hal itu manakala tidak dijelaskan. Saya berapa puluh tahun ketika berzikir sir di dalam la ilaha illallah itu, iki boleh buka sejarah. Orang kalau hatinya sudah terbiasa sir, zikir sir itu Pak, tidak bisa putus Pak, walaupun tidur nggak bisa putus. Bahkan pernah ngalam itu saya itu nggak bisa makan, nggak bisa minum. Bagaimana saya bisa minum? Air yang mau saya minum itu berzikir Allah, Allah. Nggak jadi. Makanan yang mau kami makan bunyi Allah, nggak bisa. Nampak kurus. Itu adalah mukasyafah, karena riyadhah kita biriyadhati wal adhkar. Riyadhah mengistiqomah zikir itu sampai rambut, sampai tangan, mulai kaki sampai rambut itu berzikir semuanya. Kalau orang sudah masuk di sini, ini bahaya. Bahaya manakala tidak dinetralkan dengan sirul asrar. Bisa jadi Pak, otodidak itu namanya ya. Bisa jadi sirul asrar nanti akan nyambung sendiri, dipahamkan sendiri, ning sing mahamke Allah. Makanya betul itu beliau katakan nanti kamu akan tahu sendiri seiring berjalannya zikir sir lagi itu toh. Tetapi mohon maaf, betapa indahnya jikalau itu ilmu itu dijelaskan terlebih dulu sebelum kita melakukan. Ini secara sistem Pak, secara sistem wajib ilmu ini muta'alimkan, diterangkan terlebih dulu. Su'aul basyirah ini sebelum kita itu melangkah pada su'aul basyirah, artinya kita masih di dzikir sirri. Su'aul basyirah itu diterangkan
akhirnya nanti dengan sendirinya nyantol, mudah nyantol. Ketika jenengan dzikir sir terus dijelaskan sirul asrnya juga, maka cepat Pak, jenengan ngusul itu cepat sekali, dan tidak akan menjadi bahaya jikalau ngalami seperti apa yang pernah ku alami. Bahaya Pak, dzikir jari siri itu bagi ruhaniyah jenengan. Mungkin awal panas, apalagi sudah terlalu istiqomah nggak bisa putus, udah Pak seperti orang gila. Iya. Tapi kalau dinetralkan sirul asro di su'aul basyiroh, mboten. Jadi panas itu jadi dingin, netral jadinya. Lah, hal itu bisa jadi Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, kuasa otodidak. Walaupun jenengan belum mengenal sirul asrar su'aul basyiroh, jenengan serai terus, bisa jadi Allah membukakan su'aul basyiroh di hati jenengan. Allah kan kuasa Pak, walaupun tidak diterangkan. Allah mampu mboten? Mampu. Itu sistem. Oke, pun maghrib nggih. Nggih, pun. Monggo sebentar kita